Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sosiologi tentang diferensiasi sosial. Oke, Jadi diferensiasi sosial ini adalah perbedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Artinya Artinya di sini bahwa diferensiasi sosial itu mengarah kepada perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat. Namun Dalam perbedaan-perbedaan tersebut tidak ada yang dikatakan lebih tinggi atau atau lebih lebih rendah. buruk, Sehingga dapat dikatakan bahwa diferensiasi perbedaan sosial yang itu dihasilkan di dalam perbedaan diferensiasi yang sosial dihasilkan berupa perbedaan yang tidak memiliki tingkatan atau jenjang. Atau dengan Jadi kata dia lain, bisa dikatakan dia secara dikatakan sebagai horizontal. perbedaan yang dilihat secara Assalamualaikum warahmatullahi horizontal. wabarakatuh. Nah, dengan adanya proses diferensiasi sosial dalam masyarakat menunjukkan itu adanya menunjukkan kemajemukan adanya dan heterogenitas sosial dalam masyarakat. Artinya bahwa Jadi, masyarakat itu dalam masyarakat memiliki itu latar belakang terdiri dari perbedaan suku bangsa yang ras, berbeda, etnis, ras jenis yang kelamin, berbeda, pekerjaan, etnis, profesi, klan, dan jenis lain-lain. kelamin, agama, Berikutnya, pekerjaan, dan lain-lain. nah, Kemudian kita masuk ke ciri-ciri diferensiasi sosial. Jadi, ciri yang pertama yaitu ciri fisik. Jadi, ciri fisik itu adanya perbedaan umum pada fisik seseorang. Jadi, misalnya ciri fisik itu adalah warna kulit, rambut, kemudian hidung, bibir, dan lain sebagainya. Kemudian ciri sosial. Ciri sosial itu terjadi karena adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya itu dalam masyarakat itu adalah adanya jabatan, kemudian adanya profesi, kekuasaan, gengsi atau prestise, maupun peranan individu dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ciri kebudayaan. Nah, ciri kebudayaan ini berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Jadi bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis kelamin. Nah, pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan posisi yang sama. Jadi secara hakiki perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dia bersifat horizontal. Kenapa dia bersifat horizontal? Karena hanya menyangkut bentuk serta sifat dasar yang berbeda dari jenis kelaminnya. Kemudian, yang kedua adalah diferensiasi sosial berdasarkan ras. Jadi, diferensiasi sosial berdasarkan ras ini menurut Kanjaraningrat, jadi suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dalam frekuensi yang besar. Sementara menurut Hadden, dia mengatakan bahwa ras itu adalah satu kelompok yang memiliki serangkaian ciri fisik bawaan yang sama dan memiliki asal-usul geografis dalam wilayah tertentu. Nah, jadi ciri fisiknya itu seperti warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke suku bangsa. Nah, jadi suku bangsa ini artinya bahwa bentuk diferensiasi atau satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian kita masuk ke profesi.
Nah, jadi diferensiasi sosial berdasarkan profesi atau pekerjaan, artinya di sini bahwa setiap orang memiliki profesinya sendiri. Jadi berdasarkan pekerjaan atau profesi merupakan kewajaran yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian klan. Jadi klan yang dimaksud dalam diferensiasi sosial adalah satu kesatuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi, anggota klan tersebut tergabung karena didasari adanya hubungan keturunan atau genealogis. Jadi dalam kekerabatan berdasarkan garis keturunan itu dia ada dua, yaitu patrilineal dan matrilineal. Jadi patrilineal itu kekerabatan yang dilihat dari garis keturunan laki-laki. Sementara matrilineal itu adalah kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan perempuan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi sosial berdasarkan agama. Nah, diferensiasi sosial berdasarkan agama ini terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termaksud dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut umat. Nah, sekian. Oke, terima kasih paparan tentang materi terkait dengan diferensiasi sosial. Semoga bermanfaat. Penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum paparan tentang materi terkait dengan diferensiasi sosial.